Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihsanul Iman, kelas C, Pro 5C Prodi PBSI. Di sini akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Dieksis persona tempat dan waktu dalam novel Pulang karya Terelie dan relevansinya dengan pembelajaran bahasa Indonesia di SMA. Latar belakang masalah: setiap anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari selalu berkomunikasi dengan orang lain. Dalam berkomunikasi tersebut, mereka menggunakan bahasa, baik itu secara lisan maupun secara tulisan. Penggunaan bahasa tersebut dapat berupa wacana atau percakapan yang diwujudkan menggunakan satu atau beberapa banyak tuturan. Penelitian ini membahas mengenai cabang ilmu yaitu pragmatik. Pragmatik antara lain mengkaji mengenai dieksis, implikatur, presuposisi, tindak tutur, dan aspek-aspek awacana. Jelas bahwa dieksis di situ merupakan adalah di dalam kajian pragmatik. Dieksis adalah kata atau frasa atau ungkapan yang rujukannya bisa berpindah-pindah tergantung siapa yang menjadi pembicara, waktu, tempat di mana dituturkannya satuan bahasa tersebut. Peneliti akan meneliti makna atau ungkapan yang menunjukkan suatu hubungan antara penutur dan mitra tutur dan merelevansinya dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMA. Itulah yang menjadi latar belakang masalah ya, sehingga saya mengambil judul tentang dieksis ini. Untuk selanjutnya yaitu adalah pembahasan. Hasil dari pembahasan yang pertama analisis bentuk dan makna dieksis persona tempat dan waktu dalam novel Pulang karya Terelie. Yang pertama, 1. Dieksis persona pertama tuturan. Bujang, aku tidak datang untuk minum atau makan, Bapak calon presiden. Konteks dalam percakapan ini, Bujang menemui Bapak calon presiden dan berkata pada Bapak calon presiden untuk menjelaskan kedatangannya menemui Bapak calon presiden. B. Analisis. Kalimat yang berbunyi aku tidak datang untuk minum atau makan, Bapak calon presiden merupakan dieksis persona pertama tunggal atau kata ganti orang pertama yang berbentuk kata berupa aku. Makna perannya adalah sebagai pembicara. Kata aku dalam ujaran di atas menunjuk pada Bujang yang sedang menyampaikan kedatangannya pada Bapak calon presiden dan merupakan subjek dari kalimat bertindak sebagai pembicara pada ujaran yang dituturkan. Bujang tersebut dapat dikategorikan ke dalam jenis dieksis persona pertama tunggal karena digunakan untuk mewakili diri Bujang sendiri untuk menanggapi ujaran Bapak calon presiden. Penunjuk juga tidak disertai dengan gerak-gerik badan karena yang ditunjuk dapat dipahami. Yang kedua, dieksis persona kedua. Tuturan. Mama Bujang. Apakah kau ingin pergi, Bujang? Suara tanya Mama tersendat. Konteks dalam percakapan ini, Mama Bujang menanyakan pada Bujang apakah dia akan pergi dengan Teku Muda. B. Analisis. Kalimat yang berbunyi apakah kau ingin pergi, Bujang?
Suara tanya Mama tersendat merupakan dieksis persona kedua tunggal atau kata ganti orang kedua. Jadi berbentuk kata berupa kau, makna perannya adalah sebagai lawan bicara. Kata kau di atas menunjukkan pada bujang yang disampaikan oleh Mama Bujang mengenai keberangkatan Bujang meninggalkan mamanya. Pada ujaran yang dituturkan Mama Bujang tersebut dapat dikategorikan ke dalam jenis dieksis persona kedua tunggal karena digunakan untuk mewakili diri Bujang sendiri untuk menyampaikan ujaran ke Bujang dan bertindak sebagai objek dalam kalimat. Bertindak sebagai pendengar, penunjuk juga disertai dengan gerak-gerik badan karena yang ditunjuk dapat dipahami. Yang ketiga, dieksis tempat. Tuturan, Salongga, dia tahun lalu kau juga menitipkan benda berharga di sini. Kau bilang hanya itu. Konteks dalam percakapan ini, Salongga mengatakan pada Bujang bahwa 2 tahun lalu Bujang juga menitipkan barang padanya. B. Analisis kalimat yang berbunyi 2 tahun lalu. Kau juga menitipkan benda berharga di sini. Kau bilang hanya itu merupakan dieksis tempat berbentuk frasa berupa di sini. Makna perannya adalah sebagai pihak lawan bicara. Frasa di sini pada kalimat di atas mengacu ke tempat yang acuannya lebih luas, yakni sebuah tempat, entah apa tidak disebutkan, bisa jadi tempat lain. Kata ganti digunakan untuk menunjuk pada lokasi berada dekat dengan penutur. Ketika peristiwa percakapan itu terjadi yang menjadi pembicara Salongga, penunjuk juga tidak disertai gerak-gerik badan karena yang ditunjuk dapat dipahami. Yang keempat, dieksis waktu. Tuturan Teuku besar. Nah, Bujang, inilah rumah barumu sekarang. Teuku besar menepuk bahuku. Tidak ada lagi rumah panggung reot bapakmu itu. Tidak ada lagi ranjang kayu. Tikar anyam, kau adalah bagian dari keluarga inti sekarang. Keluarga Tong, kau dengar aku. Konteks dalam percakapan ini, Teuku besar berbicara dengan Bujang memberitahu bahwa sekarang rumahnya Teuku muda juga rumahnya Bujang. B. Analisis yang berbunyi, nah Bujang, inilah rumah barumu sekarang. Teuku besar menepuk bahuku. Tidak ada lagi rumah panggung reot bapakmu itu. Tidak ada lagi ranjang kayu tikar anyam. Kau adalah bagian dari keluarga ini sekarang. Dengar aku merupakan dieksis waktu berbentuk kata berupa sekarang. Makna perannya adalah sebagai pihak lawan bicara. Makna kata sekarang mengacu pada saat penutur berhadapan langsung dengan mitra tuturnya, dan sekarang rumah Tong adalah rumahnya Bujang juga. Jadi untuk selanjutnya menyampaikan kesimpulan dan saran. Dari beberapa hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan analisis data mengenai bentuk dan makna dieksis persona, tempat, dan waktu dalam novel Pulang karya Terelie, penggunaan dieksis persona lebih banyak ditemukan dibandingkan dengan dieksis tempat dan dieksis waktu. Dieksis persona yang digunakan dibagi menjadi 3, yaitu dieksis persona pertama tunggal, yaitu aku, sedangkan dieksis pertama jamak, yaitu kami dan kita. Makna dieksis persona pertama adalah sebagai pembicara. Dieksis persona kedua tunggal yaitu kau, sedangkan dieksis persona kedua jamak yaitu Anda. Makna dieksis persona kedua sebagai lawan bicara, dieksis persona ketiga tunggal yaitu ia, dia, sedangkan dieksis persona ketiga itu mereka. Makna perannya dieksis persona
ketiga sebagai yang dipilih. Tempat ditemukan untuk mengetahui lokasi, ruang, atau tempat yang digunakan pada lokasi tempat peserta pembicara dalam pembicaraan. Diaksis tempat paling sedikit ditemukan dibandingkan dengan diaksis persona. Kata yang bersifat diaksis yang bisa dikategorikan dalam diaksis atau tempat berupa frasa di sini, ke sini, di sana, ke sana. Diaksis waktu digunakan untuk menunjukkan titik atau jarak waktu dipandang dari saat suatu ujaran terjadi atau pada saat seorang penutur berujar. Bentuk diaksis waktu yang ditemukan sekarang. Yang ditemukan sekarang saat ini, sore, malam, atau siang, menit, jam, atau hari besok, lusa, nanti, tadi, kemarin, minggu lalu, ketika itu dan dahulu. Diaksi person dapat waktu dan digunakan untuk sumber bahan belajar khususnya menulis karena diaksi berkaitan dengan pemilihan kata. Soal itu penyampaian presentasi dari saya, banyak kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.